Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Orang yang bukan orang politik, tapi selalu sukses ketika mendukung seorang politisi. Dia juga sukses sebagai pebisnis. Dan karena itu pengaruhnya sangat luar biasa. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di tingkat nasional. Dan yang terakhir, dia menjadi semacam tokoh para relawan politik yang memenangkan Pak Prabowo dan Gibran di Jawa Timur. Siapa dia? Bapak Haji Arum Sabil. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Mas saja, jadi lebih enak. Iya, Mas. Selamat ya, calonnya luar biasa. Saya itu dulu pernah terjun ke politik, pernah merasakan kalah dan menang, pernah menang dan pernah kalah. Saya juga pernah menjadi tim sukses, pernah menang dan pernah kalah. Sehingga saya tahu rasanya bagaimana orang yang kita dukung menang, dan tahu rasanya bagaimana orang yang kita dukung kalah. Nah, sekarang Pak Arum Sabil rasanya seperti apa sekarang ini? Ya, tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Kita jangan euforia. Tapi kemenangan itu sebenarnya kan kemenangan masyarakat Indonesia. Jadi kalau kebahagiaan itu adalah kebahagiaan bersama. Nah, oleh karena itu memaknai kemenangan itu sekarang setelah Pilpres, apabila semuanya itu bisa menyatukan diri untuk Indonesia, maka kebahagiaan itu dirasakan oleh semuanya. Bukan hanya kelompok yang menang, termasuk mereka yang belum ada kesempatan untuk menang, itu bisa merasakan kebahagiaan untuk Indonesia yang maju ini. Ya. Begitu, Mas Arif. Tapi jauh-jauh hari sudah merasa ya bahwa yang didukung oleh Pak Arum Sabil ini akan menang. Ya, kalau saya kan kebetulan sehari-hari itu kan sering berkumpul dengan tukang cangkul, buruh tani, masyarakat di desa. Nah, apa yang akan saya lakukan dalam pilihan politik, walaupun saya bukan seorang politisi, ketika juga akan memberikan dukungan, tentu suara dari bawah itu yang mewarnai pikiran saya, kemantapan saya. Di samping kalau bicara tentang Pak Prabowo itu kan saya juga punya historis. Jadi dulu, Mas, ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden yang pertama kali, posisi saya adalah wakil ketua umumnya Pak Prabowo di HKTI. Untuk Pak Jokowi yang nyalon pertama kali. Di saat Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo dalam pilihan presiden, posisi yang pertama okay. Saya wakil Pak Prabowo. Pak Prabowo waktu itu masih ketua umum HKTI dan saya wakil ketua umumnya. Saya sampaikan bahwa saya mendukung Pak Jokowi, bukan mendukung Pak Prabowo waktu itu. Bertemu langsung sama beliau? Saya bicara langsung dengan teman-teman DPP. Tapi Pak Prabowo juga tahu. Okay. Nah, tahu persis kalau saya mendukung Pak Jokowi waktu itu. Nah, dalam perjalanan waktu ternyata Pak Jokowi yang menang, Pak Prabowo kalah, dan pikiran saya, nah tentu Pak Prabowo itu tentu melihat saya ini kan bukan barisannya. Maka saya melihat waktu itu setelah setelah Pak Jokowi jadi presiden, Munas HKTI waktu itu digelar. Pikiran saya pasti sudah tidak akan masuk dalam struktur kepengurusan itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah Munas, saya masih dijadikan wakil ketua umumnya, tidak berubah. Dari situ saya melihat betapa Pak Prabowo ini bisa memisahkan antara perjuangan dengan organisasi petani yang dipimpinnya. Sekarang beliau ini posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina karena Ketua Umumnya Pak di HKTI. Di HKTI.
beliau mengesampingkan dulu pernah mendukung ataupun tidak, beliau kesampingkan. Tapi beliau betul-betul merangkul siapa yang bisa bersama-sama berjuang untuk kepentingan masyarakat dalam sektor pertanian. Saya masih diangkat sama beliau sampai hari ini. Yang periode 2 juga berseberangan dong dengan Pak Prabowo. Ya. Nah, terus yang sekarang ini ketika termasuk yang periode kedua. Ya. Nah, terus akhirnya sekarang ini Pak Prabowo mencalonkan sebagai presiden, didukung oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tidak mencalonkan karena sudah masanya selesai, terus saya melihat Pak Prabowo dengan sikap jiwa kenegarawanannya, tentunya ini lebih memantapkan hati saya, di samping juga teman-teman yang di bawah itu saya lihat secara kompak dan bersama-sama mewarnai pikiran saya, lebih memantapkan hati saya untuk memilih Pak Prabowo. Jadi kali ini sebetulnya mendukung Pak Prabowo dan bahkan menjadi semacam koordinator relawannya yang di Jawa Timur ini lebih karena Pak Jokowi atau lebih karena Pak Prabowo? Dua-duanya menurut saya saling memberikan energi, kekuatan, dan kemantapan hati. Dua-duanya. Saya lihat seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena ini Pilpres sudah selesai, tapi kan kita juga harus menghormati keputusan KPU. Ya. Kita lihat seperti apa hasilnya keputusan KPU nantinya. Tapi saya sebagai bagian dari anak bangsa, saya berharap setelah keputusan KPU, ya tentunya saya berharap semua menyatukan diri untuk bagaimana kembali lagi bersatu. Apalagi Pak Prabowo dalam pidatonya menyampaikan bahwa beliau akan menjadi presiden untuk semua golongan, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Saya pikir ini tentu pertanda yang sangat baik, karena tentunya Indonesia ini dibutuhkan semangat kebersamaan. Tidak ada manfaatnya sebuah perpecahan, karena perpecahan itu adalah kerapuhan. Kekuatan bangsa ini adalah dari kebersamaan. Ya, kita harus berbagi peran tentunya nanti. Tidak mungkin satu orang memerankan dengan banyak peran, tapi kita harus berbagi peran sesuai dengan kompetisi, kemampuan, dan tentu sumber daya dirinya masing-masing begitu. Ya, Pak Arum Sambil ini selain tokoh HKTI, dulu pernah menjadi ketua umum APTRI, ya. Bahkan pendiri ya. Iya, pendiri. APTRI itu Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Jadi memang dia punya pasukan para petani tebu yang sangat banyak sekali. Karena itulah kemudian ketika dia mendukung seseorang, maka pasukannya itu udah banyak sekali. Ketika Pilgub tahun 2017, beliau adalah tokoh yang ada di balik Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dan kali ini Ibu Khofifah juga mendukung Prabowo. Ada nggak faktor Bu Khofifah? Sebelum Bu Khofifah deklarasi mendukung Pak Prabowo, adakah pembicaraan untuk mendukung Pak Prabowo bersama Bu Khofifah? Ya, tentunya Bu Khofifah ini sebagai pemimpin di Jawa Timur yang dulu kita usung bersama-sama, bagian yang menjadikan satu kebulatan hati juga. Karena terus terang saja, kalau Jawa Timur ini kita tegak lurus dengan siapa? Jadi kalau di Jawa Timur itu saya dan kawan-kawan, kami dan kawan-kawan, ya tegak lurus pada Bunda Khofifah. Bunda Khofifah mengatakan pilihannya kepada Prabowo Gibran, bukan berarti memusuhi yang tidak didukung, tidak, tapi itu pilihan hati. Maka kita bersama-sama satu barisan dengan Bunda Khofifah. Jadi kemenangan Pak Prabowo Gibran di Jawa Timur itu tentunya ini kan karena semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan. Dan Bunda Khofifah di situ mewanti-wanti pada kita semua agar dalam bernarasi, berstatement, walaupun beda pilihan, tapi tetap dengan adab, dengan etika, adat ketimuran. Jangan sampai kita melukai atau merendahkan
walaupun kita beda pilihan. Itu yang diwanti-wanti oleh Bunda Khofifah. Itulah yang pada akhirnya lebih mempermudah semangat perjuangan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Karena itu yang kita ajak kepada masyarakat. Jadi rumusnya tegak lurus ya. Tegak lurus. Tingkat nasional tegak lurus dengan Pak Jokowi. Yes. Di tingkat provinsi tegak lurus dengan Bu Khofifah. Ya, untuk tingkat nasional kemarin kita tegak lurus dengan Bu Khofifah. Oh, tegak lurus juga dengan Bu Khofifah juga ya. Ya. Ada kabar bahwa Bu Khofifah itu mendukung Pak Prabowo karena sudah ada jaminan Gerindra akan mengusung beliau menjadi dalam pilgub mendatang tahun ini, akhir tahun ini. Ya, kalau saya lihat kan hampir semua partai pengusung itu memberikan rekomendasi kepada Bu Khofifah. Saya lihat seperti itu. Ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN, ada Golkar kalau tidak salah. Itu secara resmi mendeklarasikan dan merekomendasikan kepada Bu Khofifah untuk periode berikutnya. Jadi ini koalisi partai yang sama. Ya. Ketika maju menang tahun 2017 ya. Ya. Pemirsa sebagai ketahui bahwa pada tahun 2017 itu calon gubernur di Jawa Timur ini ada dua, satu Bu Khofifah, yang satunya adalah Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Pada saat itu saya menjadi tim sesnya Gus Ipul, Pak Arum Sabil menjadi tim sesnya Ibu Khofifah. Tapi kita bertetangga. kita saling menyapa gitu kan. Enggak masalah kamu dukung sana silakan, kamu dukung sini silakan. Dan alhamdulillah sekarang juga bersama-sama. Tapi yang pasti adalah beliau ini adalah orang yang sangat penting di dalam kemenangan Bu Khofifah di tahun 2017. Karena itulah kepercayaan Bu Khofifah terhadap Pak Arum Sabil ini sampai beliau yang seorang petani atau pengusaha petani, seorang yang tumbuh dari gula, kemudian diangkat menjadi ketua Kuarda Pramuka. Itu hanya orang kepercayaan yang bisa dipercaya oleh Bu Khofifah seperti ini. Pak Arum, apakah kemudian di periode kedua itu masih berharap Bu Khofifah untuk bertarung lagi untuk orang nomor 1 di Jawa Timur? Atau Pak Arum punya pikiran lain? Iya. Mas Arif, yang pertama adalah Bu Khofifah itu banyak temannya. Banyak orang yang dipercaya. Kemenangan Bu Khofifah itu banyak pihak-pihak yang memberikan support, dukungan sehingga beliau menjadi gubernur yang periode pertama ini. Bukan hanya karena masalah dukungan, karena bahan bakunya Bu Khofifah itu sendiri memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan memang layak untuk menjadi gubernur, dan memang itu sudah sangat sepantasnya lah masyarakat memilih Ibu Khofifah menjadi gubernur. Nah, posisi saya di lingkaran itu, mungkin saya partikel yang paling kecil di situ. Banyak orang-orang hebat di sekitarnya Bu Gubernur. Kalau saya ini adalah orang yang jauh dari kota Surabaya, tinggal di Jember, yang mungkin dengan sedikit komunitas dan lingkungan, dengan doa, ikhtiar, itu mungkin juga menjadi bagian dari Bu Khofifah itu, bagian terkecil lah Bu Khofifah sampai bisa menjadi gubernur di Jawa Timur. Tapi kembali lagi, Bu Khofifah jadi gubernur itu karena memang Bu Khofifah itu memiliki kemampuan yang luar biasa, memang ada di hati masyarakat, sehingga siapapun yang membantunya itu menjadi mudah, tidak ada kesulitan, karena memang bahan bakunya bagus begitu. Nah, untuk berikutnya menurut saya, apa yang telah dilakukan oleh Bu Khofifah di periode yang pertama, tentu ini juga harus dimaksimalkan. Oleh karena itu saya berharap Bunda Khofifah juga berkenan untuk maju ke 2 periode lagi. Dan kalau beliau misalnya siap, apalagi sudah mengumumkan diri kan beliau bahwa siap untuk maju ke periode kedua. Nah,
Saya berharap juga masyarakat di Jawa Timur bersama-sama menyatukan diri dalam satu sikap untuk memberikan kesempatan kepada Bu Khofifah untuk melanjutkan perjuangannya membangun Jawa Timur ini di periode kedua. Begitu. Kira-kira periode kedua itu apa yang diharapkan oleh Pak Arum Sabil? Tadi mengatakan bahwa ini barang bakunya hebat ini. Gitu. Ya. Karena itu didukung orang seperti apa saja ya, karena bahan bakunya hebat itu lebih gampang gitu. Ya. Dan Mas Harum tadi mengatakan kalau di sekitarnya banyak orang hebat, tapi seorang pemimpin itu di sekitarnya banyak orang hebat, tapi belum tentu dipercaya. Nah, Pak Arum Sabil kan salah satu yang dipercaya. Barangkali disebut seperti itu. Karena itu sebagai orang yang salah satu yang dipercaya oleh Bunda Khofifah, apa harapan yang paling semacam top of mind gitu, yang langsung diingat kalau kita ngomong tentang Bu Khofifah itu, apa ke depan? Ya, kalau bicara ke depan tentang kepemimpinannya Bu Khofifah di Jawa Timur, nah, adaptasi itu tidak mudah dan adaptasi itu mahal. Bu Khofifah sudah melalui dari periode yang pertama, dan saya lihat gubernur yang baru menjabat di periode pertama yang paling cepat beradaptasi. Adaptasi dengan siapa? Ya tentu setiap calon gubernur itu kan diusung oleh partai-partai politik. Pertama kali masuk bekerja sebagai seorang gubernur, melaksanakan tugasnya, adaptasi dengan partai-partai politik itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dan belum lagi beradaptasi bagaimana membangun infrastruktur kepemimpinannya dari semua sektor, itu juga tidak mudah. Itu sudah dilalui. Nah, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Jawa Timur, jangan sampai Jawa Timur ini nanti dalam arah pembangunan itu pemimpinnya masih beradaptasi. Bu Khofifah di periode kedua tidak perlu beradaptasi, sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Karena perencanaan di periode sebelumnya dan yang sudah dilakukan, itu nanti akan diwujud nyatakan di periode kedua ini. Itulah yang menurut saya kelebihan dan keunggulan Khofifah ini, jika memimpin kedua periode berikutnya, sudah tidak perlu beradaptasi, maka tahu apa yang dilakukannya, maka saya yakin Jawa Timur ini semakin maju dari semua sektor. Dari beberapa tokoh yang muncul sekarang, kira-kira di Pilgub mendatang, kalau dulu kan lawannya Gus Ipul, di Pilgub mendatang, kira-kira siapa yang sosok yang dianggap berat kalau kemudian mereka muncul, orang ini muncul, sosok ini muncul sebagai lawannya Bu Khofifah? Siapapun punya ruang dan peluang untuk bisa maju. Siapapun. Asal didukung partai. Asal didukung partai. Tapi kembali lagi, adaptasi itu kan tidak mudah dan akan dibayar mahal kalau tidak mampu melakukan adaptasi dengan baik. Oleh karena itu, menurut saya, siapapun yang mungkin kalau ada yang mencalonkan diri, ini mesti juga tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Tapi masyarakat kan sudah tahu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Khofifah selama kepemimpinannya dari tahun 2019 sampai tahun 2024. 24 jam waktunya itu hampir tidak 24 jam waktu yang ada itu tidak cukup bagi beliau untuk terus menyapa masyarakat Jawa Timur dari seluruh pelosok penjuru di Jawa Timur, di desa-desa itu. Beliau datangi semua, bukan hanya menerima keluhan, tapi juga tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana mimpi beliau agar pembangunan itu tidak terjadi ketimpangan antar daerah di Jawa Timur. Walaupun semuanya belum dilaksanakan secara merata, tapi semua itu sudah dilakukan dan disentuh. Dan insya Allah di periode berikutnya ini, mana yang masih belum terselesaikan itu akan diselesaikan.
Saya pikir itu menurut saya kita sebagai masyarakat Jawa Timur jangan sampai nanti Jawa Timur ini hanya dijadikan proses-proses adaptasi yang pada akhirnya justru akan menjadikan kemunduran di bidang ekonomi di Jawa Timur. Jadi ajang coba-coba. Jadi ajang coba-coba. Ya. 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 Kira-kira pasangannya tetap atau ada yang lain? Harapan saya karena pasangan Khofifah dan Emil ini kan yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Harapan saya sih secara pribadi, maka berikutnya pasangan Khofifah dan Emil ini masih tetap bersama-sama. Sehingga itu tidak perlu adaptasi lagi, sudah saling tahu bagaimana menjalani peran sebagai gubernur dan wakil gubernur. Berkaca dari Pak Jokowi, ketika periode kedua, beliau genjot tentang apa yang menjadi mimpinya, apa yang menjadi cita-citanya. Tapi kemudian beliau juga menyiapkan penerus yang bisa meneruskan legasinya. Ternyata demikian. Apakah pernah bisik-bisik dengan Bu Khofifah? Siapa yang disiapkan beliau untuk penerusnya kelak setelah periode kedua? Itu belum pernah terpikirkan dan tidak pernah kami mendiskusikan hal tersebut. Tapi menurut saya alam ini akan menyeleksinya dengan baik. Siapa sih sebenarnya setelah Bu Khofifah nantinya? Alam akan menyeleksinya. Karena masyarakat itu bagian dari alam yang melihatnya. Jadi sekali lagi memang siapa next berikutnya itu kan yang periode kedua masih belum dijalani. Kalau Pak Arum Sabil disiapkan, siap. Mas Arief mengenal saya. Saya selalu wanti-wanti kepada siapapun. Doakan saya agar tidak masuk dalam hiruk-pikuk politik praktis maupun di dunia birokrasi. Biarlah saya istiqomah sebagai seorang petani. Biarlah saya istiqomah ada di desa bersama para petani yang ada di desa. Kita hidup itu berbagi peran. Saya pikir jadi petani itu juga bagian dari perjuangan siapapun yang akan menjadi pemimpinnya. Apa kepala desa, bupati, gubernur, sampai presiden. Ya. Mereka kan tidak bisa sendiri-sendiri. Kita berbagi peran, termasuk Mas Arief ini. Bagian tidak terpisahkan. Dari pemerintahan, baik dari desa sampai ke... kan begitu Mas Arief. Begitu. Saya kan wartawan dulu. Ya. Kalau saya masuk ke pemerintahan itu anggap saja itu tersesat. Karena Mas Arief sendiri kan sebagai seorang wartawan pasti juga akan tahu tentang kriteria siapa yang akan menjadi pemimpin. Karena itu akan tertuang dalam sebuah tulisan dari pikiran yang Mas Arief tahu. Oleh karena itu Mas Arief tetaplah menulis. Tapi umumnya Mas Arum, jadi Pak Arum, umumnya itu seseorang yang sudah selesai dengan dirinya, itu akan berusaha untuk berbuat lebih banyak bagi publik. Dan politik, kepemimpinan daerah menjadi salah satu jalan untuk seseorang itu bermaslahat kepada banyak orang. Pak Arum Sabil sudah memenuhi kepentingan ini, memenuhi kriteria ini. Karena itu pertanyaan saya sekali lagi, kalau periode 2 ini nanti dimenangkan oleh Bu Khofifah, dan Bu Khofifah tanpa beban, menyiapkan legasi yang banyak untuk kepemimpinan yang kedua itu, tentu beliau membutuhkan penerus yang memahami cara berpikirnya, yang bisa menjaga beliaunya. Nah, karena itu pertanyaannya, Pak Arum siap kalau itu? Bukan siap ataupun tidak siap, Mas, tapi itu adalah pilihan hidup. Jadi sekali lagi memang pilihan hidup saya itu bukan di dunia politik dan birokrasi. Jadi tetap saya seperti Mas Arief saat ini. Ya, sekali lagi hidup di desa sebagai petani bersama dengan masyarakat. Kita tidak dibatasi oleh birokrasi, begitu. Tapi kita punya teman-teman, punya sahabat, dan mungkin juga walaupun sebutir debu, paling tidak juga menjadi bagian dari sebuah perjuangan orang yang bermimpi, bercita-cita untuk jadi pemimpin.
kita bisa menjadi bagian itu. Siapa tahu, walaupun kita hanya orang desa, kita sebagai petani, Mas Arief sebagai seorang jurnalis, paling tidak kita bisa memberikan masukan. Ya, tentu masukan-masukan yang baik di jalan yang benar. Ya. Jadi banyak orang yang ketika menjadi pendukung seorang tokoh, seorang sosok, itu membawa berkah, membawa keberhasilan. Pak Harun Sabil adalah salah satu tokoh yang setiap mendukung orang yang didukung itu berhasil. Semoga tetap bermanfaat untuk selanjutnya. Amin, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam.